Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rahman, NPM 21312027 dari Universitas Teknokraт Indonesia. Saya di sini akan menjelaskan tentang bab 3 atau chapter 3 dari buku Hands on Python Natural Language Processing. Yang pertama adalah tokenization, di mana token secara umum terdiri dari kata-kata dan angka, namun dapat diperluas hingga mencakup tanda baca, simbol, dan terkadang emoticon yang dapat dimengerti. Seperti pada contoh codingan, ketika sentence yang berisi dari hari ini ku bebas karena gak ada kelas di split menggunakan sentence split, maka dia akan memisahkan kata-katanya. Jadi hari ini ku bebas karena gak ada kelas itu akan dipisahkan menjadi satu kata satu kata. Contohnya ada selanjutnya di kalimat selanjutnya pun dia disebut sebagai sentence 1 di split, itu hasilnya akan sama juga seperti itu. Lalu ada permasalahan di dalam tokenization. Permasalahan dengan tokenization. Dalam contoh selanjutnya yang akan codingan yang akan di running selanjutnya, itu adalah bagaimana cara kita menangani kata-kata will dan I am. Kita lihat di sini will mengindikasikan we will, dan I am mengindikasikan I am. Dimana di situ terlihat ada tanda kutip 1 di dalam kata-katanya. Contohnya adalah sentence Beijing is where we'll go. Ketika kita pisah, dia tetap akan memisahkan kata kutipnya gitu. Jadi maksudnya Beijing is where we'll go. Kita lihat di sini ada kata-kata will, yaitu we will. Tanda kutip satunya akan tetap dimasukkan. Lalu selanjutnya ada sentence I'm going to travel to Beijing. Sama seperti will, I am di kata-kata tersebut tetap dianggap menjadi satu kata. Lalu bagaimana kita mengenali Hong Kong? Apakah itu dua token yang berbeda ataukah harus menjadi satu token? Nah, kita lihat di sini. Let's travel to Hong Kong from Beijing. Ketika kata Hong Kong ini dipisah, maka ketika di split pun kata-kata Hong Kong itu akan dipisah menjadi akan menjadi dua token maksudnya. Periode antara M dan S adalah sebenarnya menunjukkan singkatan. Sentence a friend is pursuing him M.S from Beijing. Kita lihat di sini M.S dianggap menjadi satu token juga gitu. Lalu ada regular expression based tokenizer selanjutnya. Di sini kita ingin memiliki ekspresi yang menunjukkan tentang uang, urutan abjad, dan singkatan bersama-sama. Kita bisa mendefinisikan ekspresi reguler untuk melakukan ini dan meneruskannya. Nah, contoh codingannya adalah kita melakukan import regexp tokenizer dari nltk.tokenize, di mana S terdapat kalimat, dan selanjutnya kita tokenize menggunakan regexp tokenizer. Ini merupakan isinya. Lalu kita tokenizer ini kita tokenize gitu. Di dalamnya ada S, berarti ini kita lakukan gitu. Jadi dia akan dipisah menjadi seperti ini. Rolex watch cost $3.000, dia masuk. Lalu strip dia dianggap satu token juga. $8.000, $8.000.0 itu dianggap satu token juga. Dan titik pun dianggap token juga. Lalu ada tree bank tokenizer. Coba kita lihat dari sentence dicontohin codingan ini. Kita lakukan tokenize menggunakan tree bank tokenizer. Jadi kita import tree bank word tokenizer dari nltk tokenize, di mana sentence akan kita lakukan tokenize menggunakan tree bank word tokenizer. Dia hasilnya akan menjadi seperti ini. I am going gitu. 3.000 dan dolarnya akan dipisah gitu. Lalu ada tweet tokenizer. Jadi caranya pun masih sama. Kita import dulu tweet tokenizer. Lalu sentence ini
yang ada kata-katanya ini kita lakukan tweet tokenizer. Jadi nanti huruf-huruf seperti ini dia akan tetap dimasukkan ke dalam hasilnya gitu. Jadi akan tetap dianggap sebagai satu token gitu. Dan add Amanda Kedia ini pun tetap akan dianggap menjadi satu token gitu. Jadi sesuai namanya tweet, dia akan kita anggap jadi fungsinya ini nanti akan lebih mengarah ke arah tweet-tweet gitu. Seperti itu. Lalu selanjutnya ada stemming. Stemming itu merupakan dua algoritma atau metode yang paling umum digunakan untuk stemming, termasuk Porter stemmer, ada stemmer bola salju. Nah, stemmer Porter ini mendukung bahasa Inggris, sedangkan stemmer snowball atau stemmer bola salju yang merupakan penyempurnaan dari stemmer Porter mendukung beberapa bahasa lain. Ya, mungkin bisa kita lihat dari contoh berikut ini. Jadi ketika kita lihat nih snowball stemmer bahasanya ada apa aja, dia ada bahasa Arab atau Arabic, Danish, Dutch, English, Finnish, French, Jerman, Hungarian, Italian, Norwegian, Porter, Portugis, Romanian, Russian, and Spanish and Swedish. Jadi itu adalah bahasa-bahasa yang ada di dalam snowball stemmer tadi gitu. Lalu bagaimana cara kita menerapkannya? Kita terapkan Porter stemmer pada kata-kata terlebih dahulu dan lihat apa sih efek yang bakal terjadi di dalam codingan itu. Jadi terdapat plurals. Plurals itu uh, jadi kita buat sentence di dalam, kita isi sentence dengan kata-kata plurals tadi. Lalu kita lakukan menggunakan Porter stemmer. Lalu nanti ketika dia plurals ini dilakukan Porter stemmers, ketika kita print dan join singles, nanti dia hasilnya akan jadi seperti ini. Jadi kata-kata tadi tuh, kata-kata di dalam plurals ini kita satukan menggunakan Porter stemmer. Lalu selanjutnya ada stemmer 2. Contoh codingan selanjutnya. Stemmer 2 ini nanti kita lakukan snowball stemmer. Jadi jika sebelumnya kita lakukan Porter stemmer, selanjutnya kita lakukan snowball stemmer. Tapi language-nya bisa kita batasi menggunakan English gitu. Nah, jadi ketika kita lakukan, nanti kata-katanya akan tampil seperti ini. Kita lihat di sini juga kita menggunakan joinnya singles. Jadi nanti ketika digabungkan dia keres, ada singles, nanti ada fly, ada flyers, ada singles lagi, nanti die, ada singles lagi. Tapi kita lihat dia menghasilkan hal yang sama, yaitu apa? ES di belakangnya itu akan tidak dianggap. Kita lihat di sini ES-nya menjadi hilang gitu. Kenapa? Karena kita lakukan stem tadi. Kita lakukan stem juga. Lalu selanjutnya ada WordNet Lemmatizer. WordNet adalah basis data fleksibel bahasa Inggris yang tersedia secara bebas dan untuk umum. Sebagai bagian dari WordNet, kata benda, kata kerja, kata sifat, dan kata keterangan akan dikelompokkan ke dalam kumpulan sinonim kognitif atau synsets. Masing-masing menggunakan konsep berbeda. Coba kita lihat contoh kalimat di bawah ini. Dan kita lihat contoh codingannya. Jadi setelah kita melakukan download terhadap download WordNet, nanti kita akan lakukan import WordNet Lemmatizernya, kita import. Dengan WordNet Lemmatizernya kita singkat menjadi Lemmatizer. Dengan sentence, we are putting in effort to enhance our understanding of lemmatization. Kita lakukan split terhadap S. Jadi kita pecah dulu. Lalu ketika kita print, nanti hasil yang keluar adalah seperti ini. We are putting in effort to enhance our understanding of limitation dalam kondisi satu token satu kalimat. Lalu kita lihat lemmatized output, apa hasilnya ketika kita print hasil lemmatized-nya. Hasil lemmatized-nya adalah nanti akan we are putting in effort to enhance our understanding of limitation. Jadi seperti itu. Nah, talk post untuk kalimat we are typing our best to understanding lemmatizing yang disediakan dengan metode post tagging ini dapat kita lihat dalam contoh codingan berikut.
Jadi ketika dilakukan post tag, kita lihat, oh ternyata we adalah PRP, R adalah PBP, lalu in itu termasuk in, effort termasuk N and S, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada spacey limitizer. Sebelum kita lakukan itu, kita install dulu spacey-nya. Setelah kita install, baru kita bisa import dalam codingan selanjutnya. Setelah kita import spacey, kita load spacey dalam bahasa dalam N atau Inggris, kita load gitu. Lalu kita lakukan join token lemma. Tapi kenapa error? Kita lihat di sini errornya menunjukkan tidak bisa mencari modal EN. Mungkin modelnya itu shortcut. Dimana pada spacey 3,0 untuk meload model kita harus menggunakan nama lengkapnya. Di sini saya sudah mencari tahu tentang permasalahannya, sama seperti masalah-masalah pada chapter sebelumnya atau bab-bab sebelumnya. Saya di sini belum mampu untuk menemukan solusinya. Mungkin nanti ketika saya lakukan lebih dalam lagi, mungkin akan ketemu solusi-solusinya. Selanjutnya di sini melakukan stop words terhadap kata-kata English gitu. Jadi ketika dijalankan, dia akan menampilkan kalimat-kalimat seperti ini. Jadi kita lihat di sini masih ada titik-titik 3 yang artinya kita lihat di sini masih ada sekitar 1113 kata atau karakter yang tersembunyi di balik situ. Lalu selanjutnya ada case folding. Coding ini yang di bawah ini menunjukkan pendekatan yang sangat mudah yang akan mengubah semua huruf dalam kalimat menjadi huruf kecil. Kita bisa memanfaatkan metode lower. Jadi as we are putting in effort to enhance our understanding of lemmatization, S-nya kita lower, kita bikin jadi huruf kecil. Maka hasilnya nanti semua huruf yang dikeluarkan dalam keluaran akan menghasilkan huruf-huruf tadi menjadi kecil semua. Lalu selanjutnya ada n-grams. N-grams itu kita lihat penjelasannya merupakan ungkapan pemrosesan bahasa alami memiliki makna yang melekat hilang jika setiap kata dalam frasa diproses satu persatu. Tapi jika kita menggunakannya trigram, frasa-frasa ini dapat disarikan dan maknanya ditangkap di dalam umum semua NLP. Kita lihat contoh codingan. Jadi ketika dilakukan coding n-grams, kita import dari NLTK utility dengan sentence yang kita split terlebih dahulu. Kita masukkan ke dalam tokens bgrams, list, n-grams, tokens 2. Maka nanti dia akan menghasilkan natural language, language processing, processing is the way to go. Jadi dia akan B sesuai namanya 2 gitu kan, bgrams. Lalu selanjutnya dipisah menjadi 3. Di sini kita lihat tokens 3 gitu. Jadi sentence ini kita split lalu kita jadikan trigrams. Ketika dicetak maka hasilnya nanti natural language processing, language processing is, processing is the, is the way to, way to go. Itu nanti akan menjadikan 3 kata seperti itu. Lalu bagaimana dengan HTML tags? Jadi untuk menghandle-nya kita lihat pada contoh berikut. HTML.type dan sebagainya. Kita lihat di sini ada teksnya. My first heading, my first paragraph. Lalu yang lainnya kan adalah HTML tags. Maka kita menggunakan beautiful soup di sini. Kita lakukan beautiful soup, kita lihat lagi teksnya, kita ambil teksnya gitu, kita ambil dari soup, memanfaatkan beautiful soup. Soup tadi kita ambil teksnya, maka ketika kita print nanti semua HTML ini hilang. Lantas kenapa my first heading sama my first paragraph ini tidak ada spasi di antara heading dan my-nya? Karena kita lihat pada sentence-nya, di sini pun tidak ada spasi yang diberikan. Jadi di sini pun hasil keluarannya akan tidak ada spasi.
Lalu bagaimana kita memasukkan semua ini ke dalam NLP pipeline. Token ini juga dapat disatukan setelah langkah-langkah pra pemrosesan yang diperlukan yang kita lakukan dilihat sebelumnya untuk membentuk kosakata. Contoh bisa kita lihat pada codingan. Ada a sentence yang berisi natural language processing is the way to go. Kita split S-nya, lalu kita set. Kita melakukan sort terhadap tokens-tokensnya. Kita ambil vocabulary-nya. Jadi ketika kita cetak, hasil keluarannya adalah language, natural, processing, go is the two way. Itulah hasilnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang bab 3 dari buku Hands on Python Natural Language Processing. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.